hal yang sama. Oleh karena itu kita harus senantiasa berprinsip untuk hari ini harus lebih baik. Apalagi kalau sama dengan kemarin saja sudah masuk kategori merugi, maka kita harus lebih baik dan jangan sampai sama. Dan para bapak dan ibu para mahasiswa, tentu kita semuanya bersepakat untuk tidak menggunakan waktu, ya tinggal beberapa waktu ini, kesempatan ini disia-siakan. Ya, ini sekedar ilustrasi kepada para bapak dan ibu. Pak Tani ini suka menggali batu, tapi batu kecil-kecil itu bagi Pak Tani mungkin tidak berharga, dipakailah untuk melempar burung. Rupanya Pak Tani ini baru sadar, ternyata batu yang dilempar itu adalah batu-batu yang bisa dipoles menjadi berharga seperti ini. Nah, tentu kita ingin bahwa waktu-waktu kita yang ada ini sungguh sempit sekali. Oleh karena itu, bagi kita yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kesempatan dengan baik, maka yang didapat adalah mutiara-mutiara atau barang berharga ini. Mudah-mudahan para mahasiswa juga senantiasa mendapatkan itu semuanya, dan insya Allah mahasiswa itu senantiasa menjalankan kegiatan-kegiatan ini dengan penuh kesadaran yang tinggi. Pemerintah melalui PPG sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong para bapak ibu menjadi guru yang profesional. Tentu persoalan-persoalan yang selama ini sudah ada dan terjadi, kita sudah lampaui dengan baik, dan akhirnya pada ujungnya sebentar lagi para bapak dan ibu akan menjadi lulusan PPG yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin. Termasuk bapak dan ibu, alhamdulillah hari ini para mahasiswa sudah disiplin. Kapan harus mematikan audio, kapan harus menghidupkan audio di saat Zoom. Sehingga Zoom ini tidak terasa jumlahnya kan hampir 900 lebih ya, 900-an ya, kira sampai 1000, itu sepi dan ini tidak ada yang bocor-bocor. Ini bagus sekali. Nah, ini harus kita tradisikan ya. Maka pada saatnya nanti kita tidak memut all, tetapi kita coba buka. Maka apakah para mahasiswa ini sudah memiliki kesadaran yang tinggi? Jika iya, maka tentu ini kita berterima kasih ya. Dan Bapak dan Ibu, insya Allah UKIN sudah kita lewati. Tinggal saatnya kita UP. Nah, inilah UP kita akan ditanya pengetahuan kita, sejauh mana kita memahami capaian pembelajaran ini dikuasai dan didapat. Maka jangan lupa CP ini harus menjadi catatan kita dan menjadi kiblat kita untuk menjadi guru yang profesional. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai tahap akhir ini ya, sebentar lagi, di 2 hari lagi kita tempuh. Nah, nanti kita lakukan, karena UP tidak bisa dihindari. UP sudah ada ketentuannya harus dilaksanakan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadwal induksi kita sudah clear. Tanggal 18 kemarin kita sudah mulai pembinaan soft skill. Hari ini angkatan kedua, besok angkatan ketiga dengan LPTK yang berbeda. Kami Bu Dekan, Pak Dekan, mohon maaf karena para Pak Dekan itu pada silaturahim ke Jogja, saling berdiskusi, berbagi pengalaman, benchmark, pada bergabung dengan Jogja, ya kami tidak kuasa untuk menolak. Maka izinkan kami dari Prodi PPG mewakili teman-teman juga Prodi seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Prodi PPG. Bagi yang berminat atau yang berkeinginan join bersama UIN Jogja, kami pun berterima kasih dan kami upayakan semaksimal mungkin, kita persembahkan semaksimal mungkin untuk kemajuan kita bersama. Nah, alhamdulillah kita juga hari ini juga rencananya bedah kisi-kisinya sudah dilanjut. Kalau kemarin itu pedagogik dan soft skill, hari ini yang profesional. Namun karena kita 2 batch ini harus selesai sebelum tanggal 20, tanggal 21, maka kita pada batch ini kita gabung, insya Allah bedah kisi-kisi yang profesional akan kita laksanakan besok tanggal 20. Kenapa demikian? Karena ya Bapak dan Ibu sambil menunggu persiapan menghadapi tryout-nya nanti akan kita laksanakan tanggal 21, itu tryout 1 ya, lalu tryout 2 nanti berselang. Nah, kita melakukan refreshment pendalaman materi. Jadi bedah kisi-kisi ini di samping kita menelaah kisi-kisi yang ada,
kita bisa merefresh pendalaman materi, modul pendalaman materi bisa direfresh. Nah, dari situlah, dari refreshment pendalaman materi, nanti kita siap untuk melaksanakan TO ya, TO, tryout. Dan kami mohonkan Bapak dan Ibu, tryout-nya ini nanti persis mirip-mirip seperti UP. Mirip UP, apa artinya? Diawasi oleh pengawas, pakai monitor, pakai Zoom, soalnya juga dibuat sama. Soalnya bukan bocoran, tapi soalnya betul-betul kita buat sendiri dengan mengacu pada kisi-kisi. Soalnya kita buat sendiri dengan mengacu kisi-kisi. Dan sekali lagi, soalnya ini juga melalui proses yang panjang. Para dosen kami yang terpilih menulis soal, di workshop kan, lalu didampingi, divalidasi, lalu didigitalisasi, dan insya Allah nanti pada saatnya bisa dinikmati oleh para mahasiswa untuk melaksanakan tryout seperti layaknya UP. Jadi ini adalah upaya prakondisi Bapak Ibu Dekan. Mahasiswa yang tergabung di Jogja itu adalah prakondisi UP. Betul-betul suasananya seperti UP. Termasuk nanti para mahasiswa seperti yang disampaikan oleh Bu Prof. Marni Budikan kita, panjenengan nanti di UP ya itu akan berada di mana, itu diuji cobakan di TO. Tempatnya di mana yang cocok. Nah, itu di TO itu persis seperti nanti di UP. Kalau hari ini Bapak Ibu kehilangan sinyal, besok TO-nya jangan di sini. Nah, ini sebagai prakondisi. Sekali lagi prakondisi para Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan nanti tidak hanya TO1 yang soalnya sudah kita desain, nanti kita melakukan pembahasan dari soal itu. Soal-soal yang ada ini harus dijelaskan kepada para mahasiswa. Tujuannya apa? Biar mahasiswa tahu di mana tip and triknya mengerjakan soal UP. Nah, ini nanti insya Allah akan didampingi oleh dosen-dosen kami yang berpengalaman di dalam membahas soal TO ini. Nah, lalu dari TO2, TO1 ini dan sudah dibahas, kita lihat, kita lakukan TO2 untuk mengetahui seberapa peningkatan dari pembahasan soal TO1 ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hadir. Kalau mahasiswa kami wajibkan hadir, tidak boleh. Karena ini sebagai prakondisi, jadi wajib hadir. Halangan apapun kalau bisa ditinggalkan. Ini untuk menyongsong dan meretas tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Dekan ya. Ini penting karena apa? Ini kalau bisa hanya sekali, Bapak Ibu TO kalau bisa cukup 2 kali. Nah, TO yang kedua, kami tidak lakukan pembahasan. Saya khawatir Bapak Ibu jenuh, bosan, penuh, jadi bingung karena penuh itu kadang bingung ya. Maka masih ada rongga. Bapak Ibu setelah TO2 nanti bisa melakukan diskusi internal dengan teman-teman, bisa berdiskusi dengan pembahas kami ini masih bisa loh dihubungi setelah TO. Itu masih mungkin. Yang sifatnya itu adalah motivasi dari dalam para Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya berharap pengalaman yang selama ini ada, mahasiswa itu tumbuh semangat belajarnya setelah mengikuti ini. Tidak sekedar semata-mata Bapak Ibu melakukan kegiatan ini atas perintah pimpinan fakultas lembaga, tapi ada kesadaran yang mendalam dari para Bapak Ibu untuk selalu berupaya dan belajar mandiri. Itu yang kami harapkan, sehingga terjadi perubahan mindset pada para Bapak Ibu guru semuanya. Nah, alhamdulillah nanti ya setelah TO2, kami hanya tinggal berdoa, nggak bisa bantu apa-apa. Kalau sudah di meja UP domisili, kami hanya membantu, menyemangati, dan sekaligus menyiapkan ubur rampennya. Kalau sudah di dalam, Bapak dan Ibu sendiri yang akan mempertanggungjawabkan. Insya Allah dengan bekal yang cukup Bapak dan Ibu, mengerjakan UP itu akan lebih siap dan tidak lagi nervous, tidak lagi ada kendala-kendala. Entah nanti ada suatu hal yang tidak kita duga, itu di luar kekuasaan dan kewenangan kita sebagai manusia. Sukses Bapak dan Ibu, lulus ya sampai di sini. Nanti insya Allah jadwal UP-nya sudah kita siapkan dengan baik, mungkin nanti pada saatnya yang berbeda saja. Dan saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu mulai dari sekarang, ini teknis tapi ini penting, mendukung suksesnya. Kalau pelaksanaan UP sudah selesai, ini formulirnya juga sudah ada. Yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan UP domisili ini bagi peserta itu disadari sejak sekarang. Apa yang harus disiapkan tadi, seperti pengkondisian diri, penyiapan jaringan, lingkungan saat ujian, mental dan doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus siap
UP ini sejak awal kita curi, kita informasikan lebih awal agar panjangan lebih siap ya. Lebih siap, yang penting itu lebih siap. Karena kalau sudah siap itu lebih mudah menyikapinya dengan baik. UP ini online, tempatnya itu insya Allah peserta ini berada di tempat tinggal domisili masing-masing. Prinsipnya yang internetnya bagus, stabil. Yang kedua, satu ruang itu hanya satu mahasiswa peserta. Satu ruang hanya satu masa. Panjenengan punya ruangan aula boleh, tapi jenengan sendiri. Mungkin kalau ujung sana sama ujung sini mungkin tidak tahu kayak ruangannya segede apa. Kalau di kebun misalnya, ada yang di kebun ya, itu ya di kebun sendirian, kira-kira begitu. Nanti kalau enggak itu mohon maaf tadi Bude sudah menyampaikan, nanti pengawasnya nanti akan tergoda untuk melihat sekelilingnya. Panjenengan nanti sibuk melakukan pemutaran video Zoom ketimbang fokus mengerjakan soal. Oleh karena itu, sebaiknya sejak dari sekarang siapkan mental satu ruangan satu orang. Kalau di kamar, jangan sampai kamarnya itu terbuka lebar-lebar sehingga banyak lalu lalang. Kalau perlu diberitahukan sejak dari sekarang, Bapak dan Ibu kepada keluarga anaknya dan saudara-saudaranya, tetangganya, saya sedang UP, jangan dicari untuk diajak ke pasar dan seterusnya. Diberitahukan, nanti begitu mengerjakan UP diketuk-ketuk rame padahal sedang mengerjakan UP, diajak ke pasar misalnya, ajak pengajian misalnya. Ya, ini nanti penting disampaikan. Ini yang penting, sejak awal harus dikondisikan dengan baik. Yang kedua, perangkat Bapak dan Ibu harus disiapkan laptop dan handphone. Laptopnya boleh 2, handphonenya juga boleh 2 untuk jaga-jaga ya. Tapi paling tidak 1 laptop dan 1 handphone harus ada. Tidak boleh menggunakan personal komputer PC, nggak boleh. Yang kedua, sistem operasi Windows-nya kalau bisa harus 8. Saya katakan harus apa? Pengalaman ada yang 7, ternyata saat tryout itu bisa, saat dilakukan uji yang sesungguhnya tidak bisa. Maka Windows 8 harus dipenuhi minimal ya, bisa lebih. Demikian juga yang pakai Apple atau pakai Mac OS nanti juga versinya harus 10. Tidak boleh dikurangkan, harus di atas 10 atau 10, 8 untuk Windows-nya itu bisa. Kemudian minimal 2 GB RAM-nya, random access memorinya. Lalu storage-nya itu 10 GB. Audionya harus bisa, nggak boleh pakai headset ya. Bapak Ibu nggak boleh pakai headset ya. Lalu memiliki baterai yang cukup. Nah, hanya boleh baterai charger yang ada di sekitar kita. Sama power ya, charger power itu aja. Di luar itu nggak boleh ya. Kabel-kabel jaringan kemana-mana nggak boleh. Maka harus disiapkan laptopnya yang bagus. Yang bisa, maksudnya bagus itu bisa digunakan ya. Kemudian handphonenya juga begitu, hati-hati. Handphonenya harus bisa zoom 1. Yang kedua, handphonenya kan bisa dipindah-pindah karena untuk zoom. Hati-hati memindahnya, jangan sampai terjadi salah memindah, tersenggol atau apa, jatuh, kepiar, nggak bisa lagi. Nah, Bapak dan Ibu juga harus mencatat nomor-nomor penting itu jangan disimpan di HP saja, tapi dicatat di kertas. Kenapa? Kalau ada kejadian, mudah-mudahan tidak terjadi, HP-nya jatuh, nomornya ada di HP, nggak bisa dibuka, bingung, maka harus dicatat. Nomornya ditulis manual, itu penting kalau terjadi apa-apa. Nanti kalau sudah tidak terjadi apa-apa, sudah selesai, monggo dimusnahkan juga boleh. Kuotanya juga begitu, kuota internetnya minimal 10 GB. Panjenengan menyiapkannya jangan sama, bisa juga berbeda. Boleh sama, boleh berbeda. Kenapa? Terkadang koneksi internet yang tidak stabil itu misalnya ini misal. Tadinya kita menggunakan Excel, tiba-tiba jaringan Excel-nya itu tidak bagus. Nah, kita mesti harus cari kuota baru dengan jaringan yang berbeda, misalkan Telkomsel. Atau sebaliknya, ketika kita menggunakan Telkomsel, kemudian jaringan itu kita ada masalah, kita pindah ke jaringan yang lain atau provider yang lain. Nah, ini saya kira penting. Jadi harus disiapkan berlapis ya Bapak dan Ibu. Karena ini pernah terjadi. Kami sebagai penyelenggara mengalami seperti ini. Akhirnya dia keluar cari kuota yang berbeda dari providernya. Nah, ini juga harus diwaspadai. Sebelum mengikuti UP saya kira sudah biasa, nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat Bapak Ibu nanti tryout ya, tryout UP, uji coba UP ya. Bapak Ibu termasuk exam browsernya juga disiapkan. Dan insya Allah exam browsernya ini Bapak Ibu sudah familiar semuanya. Untungnya Pak Dekan dan Bu Dekan yang join ke kita ini mereka sejak awal sudah kita ajari untuk install SAM exam browser para peserta untuk
UP kita atau untuk tryout kita, sorry bukan UP ya, untuk tryout kita ini sudah menggunakan SAP exam browser. Jadi para mahasiswa sudah sangat familiar ketika nanti dia melakukan UP ya, di TO kita ini juga menggunakan SAP exam browser ya. Kemudian setelah pelaksanaan ujiannya mandiri dan seterusnya. Kalau bisa kami berharap nanti di TO juga sama. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan bedah kisi-kisi ini insya Allah nanti kita selenggarakan 2 hari. Hari ini kita akan menghadirkan narasumber dan ini ada juga keynote speech dari Kementerian Agama dan juga nanti kami mohonkan Pak Dr. Mukowim ya untuk bisa memberikan motivasi dan sekaligus mengubah mindset pecundang berubah menjadi mindset juara, mindset impossible menjadi mindset possible. Dan itu harus berangkat dari dalam mahasiswa. Oleh karena itu, nanti silakan para Bapak Ibu bisa mengikuti, dan para Bapak Ibu dosen di beberapa LPTK barangkali ada yang request, boleh nggak saya ikut bedah kisi-kisinya UIN Jogja, saya mau belajar. Nah, monggo silakan, boleh. Setelah ini nanti bisa membuat kreasi sendiri, boleh. Karena UIN Sunan Kalijaga mempersembahkan untuk para Bapak dan Ibu semuanya ya. Tapi ingat jangan banyak-banyak agar kuotanya tidak melampaui 1.000 di Zoom. Kalau 1.000 nanti kasihan mahasiswa tidak mendapatkan akses. Dan ini sudah kita siapkan sedemikian rupa. Insya Allah semua mahasiswa tidak terkendala dengan akses Zoom. Kalau tak ada kendala itu dari para mahasiswa. Kemudian nanti di samping bedah kisi-kisi, kita akan hari ini kita akan selesaikan nanti untuk bedah kisi-kisi soal PTK, karakter, dan nanti untuk yang pedagogik umum maupun pedagogik RA. Yang RA kita bedakan nanti bersama Bu Dr. Ibana, kalau yang umum nanti bersama Pak WD1 atau Prof. Dr. Abdul Munib MPD. Nanti Zoom-nya sudah kita berikan masing-masing, ada Zoom 1, Zoom besar, lalu Zoom 2 itu adalah Zoom masing-masing bidang studi atau mata pelajaran. Nah, besok hari Jumat, karena besok itu Jumat, maka harus hati-hati jam 8 sampai jam 12. Nanti bisa kita bagi, ada menyesuaikan dengan narasumber. Kalau sudah begini disesuaikan dengan narasumber. Yang penting jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam Bapak dan Ibu nanti untuk membedah yang soal-soal profesional. Nanti apakah ada yang sebelum Jumatan, nanti dilanjutkan setelah Jumatan, itu menyesuaikan saja, karena ini hari Jumat. Yang penting para Bapak dan Ibu peserta bisa mengikuti para narasumbernya ini dengan baik, siapkan modulnya, siapkan stabilonya, dan seterusnya. Insya Allah nanti para Bapak dan Ibu, nanti kita akan menyelenggarakan TO-nya mulai hari Sabtu dan juga hari Selasa. Ya. Angkatan kedua Selasa, angkatan pertama Sabtu. Angkatan pertama nanti para Bapak dan Ibu hari Sabtu itu TO 1, nanti pembahasan soal TO, hari Ahadnya, Ahad masuk, ya karena sudah terbiasa kita ini waktunya sangat mepet sekali. Lalu Senin, lalu setelah itu gantian kita tutup, kita buka angkatan kedua, hari Selasa, Rabu, Kamis untuk menyelenggarakan TO. Dan alhamdulillah ini yang terdaftar di kami, satu hari kita bagi 2 sesi. Sesi pertama, sesi kedua. Sesi pertama ini ada 3 LPTK, sesi kedua juga ada 3 LPTK, sesi ketiga, angkatan kedua sesi pertama ada 3 LPTK, sesi kedua angkatan kedua ada 3 LPTK. Jumlahnya seperti ini sehingga para Bapak Ibu harus konsisten sesuai dengan jadwal ini agar semuanya bisa dilayani dengan baik. Insya Allah sukses semuanya untuk Bapak dan Ibu. Dan ini Pak Ibu Dekan mohon izin, ini ternyata kalau dihitung totalnya ini Pak Dr. Muhammad Munir, kami ini membersamai para mahasiswa pendidikan ini, kalau di total itu 4.224 ini Pak Ibu. Jadi sungguh banyak, hampir separuh dari mahasiswa P3 ini ya. Ini yang ikut bersama-sama UIN Jogja berkolaborasi. Insya Allah mudah-mudahan cita-cita kita semuanya UP hanya 1 kali itu bisa terwujud dengan baik. Nah nanti Bapak dan Ibu saya yakin kalau UP itu hanya sekali dan itu terwujud itu sebenarnya adalah berbanding lurus dengan upaya yang kita lakukan. Nah insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik atas usaha kita. Dan sekali lagi kami mengaturkan terima kasih ya Bu, Bapak dan Ibu semuanya.
Dan tentu ucapan terima kasih ini kami senang sekali dan juga para pihak yang terkait juga ikut mendukung. Dan kami tutup dengan pantun ya Mbak Endang. Kalau nggak dengan pantun itu nggak nyaman kita ini ya. Pantunnya apa Mbak Endang? Nanti kalau sudah 2 bait dikasih cakep begitu ya Mbak Endang ya. Ini sebentar mahasiswa tak biar bisa merespon. Oke. Ya sudah ya Mbak Endang ya. Pantunnya begini. Pergi ke laut menangkap ikan. Jual ke pasar swalaya. Lalat banget saya ucapkan. Madrasah sekolah. Amin. Ini pantun terakhir ya, langsung ditutup ya.